Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang imunodiagnostik dan imunoterapi. Sebelum ke sana, aku mau jelasin dulu tentang antigen dan antibodi. Apa itu antigen? Antigen adalah zat yang dapat memicu respon imun dalam tubuh. Ketika masuk ke tubuh, sistem imun di dalam tubuh akan memproduksi antibodi untuk melindungi tubuh. Nah, kalau antibodi itu apa sih? Antibodi adalah protein yang dibentuk sebagai respon dari antigen dan secara spesifik mengadakan reaksi dengan antigen tersebut. Setelah memahami antigen dan antibodi, sekarang kita masuk ke imunodiagnostik. Imunodiagnostik adalah suatu teknik diagnosis yang memanfaatkan prinsip imunologi untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi dalam suatu sampel biologis. Sampel ini bisa berbentuk darah, serum, atau jaringan. Nah, teknik ini bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit, contohnya infeksi, kanker, autoimun, dan seterusnya. Prinsip dasar imunodiagnostik itu ada dua, yaitu interaksi antigen dan antibodi, serta teknik deteksi. Nah, untuk metodenya ada tiga, yaitu ELISA, RIA, dan immunofluorescence. ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay itu adalah uji serologis untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen dalam sampel. Di teknik ELISA ini ada tiga metode, yaitu secara langsung atau direct, tidak langsung atau indirect, dan metode sandwich. Metode kedua yaitu RIA atau radioimmunoassay. RIA adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui kandungan zat biologi tertentu dalam tubuh yang jumlahnya sangat kecil. Prinsip RIA ini adalah kompetisi antara antigen yang diperiksa dengan antigen radioaktif dalam memperebutkan antibodi yang jumlahnya terbatas. Teknik RIA ini dilakukan dengan bantuan detektor sinar gamma. Metode ketiga adalah immunofluorescence. Dalam metode ini digunakan zat fluorescence. Zat fluorescence akan berkonjugasi dengan antibodi spesifik. Antibodi ini nantinya ditambahkan sel atau jaringan sehingga berikatan dengan antigen dan membentuk kompleks imun. Kompleks ini akan menghasilkan warna yang terang dan nantinya akan dideteksi menggunakan mikroskop fluorescence. Sekarang kita masuk ke imunoterapi. Apa itu imunoterapi? Imunoterapi adalah pemanfaatan komponen-komponen sistem imun untuk melawan penyakit. Komponen sistem imun ini mengalami modifikasi di dalam laboratorium untuk meningkatkan kemampuannya melawan penyakit. Dalam imunoterapi ada tiga jenis, yaitu antibodi monoklonal, imunomodulator, dan terapi sel T yang direkayasa. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang dimodifikasi di laboratorium, sehingga hanya dapat mengenali satu epitop pada patogen. Karena antibodi ini sudah dimodifikasi, antibodi monoklonal ini sifatnya sangat spesifik. Proses pembuatan antibodi monoklonal dilakukan di laboratorium dengan mencampur sel limfosit B dengan sel mieloma. Yang kedua ada imunomodulator. Imunomodulator adalah zat yang dapat mengatur sistem imun. Nah, imunomodulator bekerja menurut tiga cara, yaitu imunorestorasi, imunostimulasi, dan imunosupresan. Imunorestorasi adalah cara untuk mengembalikan fungsi sistem imun yang terganggu dengan memberikan berbagai komponen sistem imun. Imunostimulasi adalah cara memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan bahan atau senyawa yang dapat merangsang sistem tersebut. Imunosupresan adalah tindakan untuk memperbaiki fungsi sistem pertahanan tubuh dengan cara menekan respon imun. Yang ketiga ada terapi sel T yang direkayasa. Metode ini digunakan untuk terapi pada pasien kanker. Pada terapi ini, limfosit T dari pasien akan diambil dan dimodifikasi. Modifikasi ini bertujuan untuk menghasilkan limfosit T yang dapat mengenali reseptor pada sel kanker.
Hasil dari modifikasi ini adalah sel limfosit T yang dinamakan chimeric antigen receptor atau bisa disingkat dengan CAR. Nah, itulah penjelasan mengenai imunodiagnostik dan imunoterapi. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih sudah menyaksikan.